Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Tarbiyah Podcast. Alhamdulillah kita sekarang podcastnya dengan Kang Emil, yaitu ketua dari BEM FTK atau BEM Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba. Kang Miliandri Indra Regina ya Kang, benar kan Kang? Ya, benar. Benar dong. Gimana kabarnya Kang? Sehat Kang? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Emang, cuma sehat juga. Alhamdulillah, sehat juga Kang. Lagi di mana Kang posisi? Puasa aman? Alhamdulillah aman. Posisi sekarang ini lagi mudik, pulang kampung dulu sebentar. Kan sudah tidak boleh Belum lagi. di Saya kan cuma lintas kota. Oke, untuk teman-teman yang belum tahu Kang Miliandri, mungkin bisa di follow IG-nya di Miliandri Dos Santos. Kan kalau gitu. Yes, benar sekali. Oh ya, untuk teman-teman saya juga tahu Kang Emil ya, sapaannya di kampus itu Kang Emil. Baru tahu beliau itu ketika beliau sama almarhum waktunya kalau nggak salah ya, saya tuh ketemu Kang Emil pertama kali itu ketika beliau nyampein peraturan LKM. Jadi pas beliau menjabat menjadi Komdi. Nah, sebelumnya Saya ini kan Komdis itu PPMB. PPMB, LKM Komdis juga kan? LKM Saya ketua pelaksana. PPMB, iya ketua pelaksana di LKM. Apa? Nah, sebenarnya saya tuh pengen tahu nih Kang, apa sih kan dari kaderisasi sebelumnya Kang ya, dari kaderisasi naik menjadi ketua BEM, 2 tahun menjabat menjadi 2 tahun menjabat di Ormawa. Apa sih yang melatar belakangi atau yang memotivasi Akang semangat gitu untuk berorganisasi, apalagi yang awalnya jadi dari kader bisa naik menjadi ketua, motivasinya tuh apa? Itu Kang, coba Kang disampaikan. Baik. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu ke Departemen Media dan Informasi telah berikan waktunya gitu, untuk berbincang ya di podcast Tarbiyah ini. Ya, ngobrol-ngobrol santai aja sih. Santuy lurde gitu. Motivasi saya buat di organisasi ya. Ini berangkat memang dari latar belakang saya gitu. Bukan kali pertama saya mengikuti organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas gitu, BMF ini. Jadi saya mengikuti jejak organisasi sebelum ini ada gitu. Dan rasa menurut saya itu asik, enak, dan enjoy. Selain daripada relasi dan juga pengalaman menurut saya seperti itu. Menginjak ke dunia kampus perkuliahan, saya menemukan ada ratusan organisasi yang ada di sana. Saya tertarik. Tapi tidak semuanya digarap. Engap. Oh, bukan karena ada bukan karena ada embel-embel lain ya, atau apa gitu, atau yang bercadar atau yang berkerudung, bukan karena itu. Saya enggak. Itu fadilah lah. Fadilah itu. Motivasinya itu. Terus saya juga dalam organisasi ya mau gak nanggung lah, ulah kagok gitu bahasanya, ulah kagok. Kalau kamu mending pilih lah antara jadi kepala teri atau jadi ekor tuna, mending karena jadi kepala ikan teri. Meskipun kecil, yaitu kepala. Artinya saya ada tekad untuk bisa belajar memimpin lembaga, untuk bisa belajar ya memimpin lingkungan sekitar lah. Selain daripada saya belajar memimpin diri pribadi gitu. Nah, di sana ada menginjak dari kaderisasi ke ketua BMF. Memang pada saat itu, ya cerita sedikit ya, tidak ada niat sama sekali, tidak ada itikad sedikit pun untuk melangkah ke ketua BMF. Namun seiring berjalannya waktu, melihat pada saat itu situasi dan kondisi, ada beberapa elemen juga yang mendukung kepada saya untuk melanjutkan estafet organisasi yang lebih tinggi lagi ketua BMF. Insya Allah saya siap.
Itu makanya ya alhamdulillah mungkin dan wa innalillah hari ini saya ada di jajaran top man gitu. Tapi Kalau kalau sisi lain, sisi lain daripada ini bukan suatu kebanggaan sendiri, tetapi ada beberapa hal yang masih menjadi apa ya beban pikir gitu ya. Seperti saya ada khawatiran untuk tidak bisa mengelola lembaga, tidak bisa memberikan edukasi terhadap pengurus, tidak bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Itu tetap menjadi bahan pikir buat saya gitu. Adanya sampai saat ini. Tapi ya saya pasrahkan ya ke yang maha punya segalanya. tapi kan Selama saya kalau misalkan berproses. selagi ada relasi kan, insya Allah kan aman-aman aja ya kan. Bisa saling Ya, membantu lah kalau misalkan ada relasi kan, bukan kan begitu? ya benar. Gitu. Tapi jujur saya tidak terlalu mengandalkan yang namanya relasi. Gitu, relasi mungkin itu feedbacknya bisa untuk lembaga, bisa untuk pribadi. Tapi saya paling bukan ini ya, tidak terlalu mengandalkan yang namanya relasi. Saya ingin mengembangkan hal apapun itu keluar dari apa yang ada di dalam diri saya, keluar dari apa yang ada di lingkungan saya. Perkembangan keluar dari pengurus, nah itu buah pikir, buah inovasi, buah kreativitas daripada pengurus. Gitu. Oke. Kan itu relasi lah salah satu fadilah terbesarnya. Bisa jadi sekarang atau nanti itu terasanya. Oke Kang. Kan tadi Kang bilang apa banyak ya sebelum-sebelumnya juga sebenarnya udah pernah masuk organisasi ini dan itulah, banyak kan pengalamannya juga. Nah mungkin ini kan pengalaman baru ya menjadi ketua, dan apa namanya, ini juga saya ngerasakan di masa-masa yang pandemi. Kan juga dipilihnya pas banget awal pandemi, bukan enggak begitu? Ya, Iya kan. Nah ya benar. nah itu kan pasti kan mikir ulang kan, ngatur strateginya awalnya gimana, harusnya proker-proker atau akar-akar bisa terrealisasi dengan baik. Nah saya pengen tahu nih, tantangan tersendiri kan, ya kalau misalkan tantangan-tantangan mungkin offline lah bahasanya, ya bahasanya offline itu kan ya ya paling tinggal dicontoh dari tahun lalu, ditiru, terus diperbaiki apa yang kurang dan dilaksanakan lagi. Nah tapi kan sekarang kan berbeda. Nah apa gitu Kang, mungkin tantangannya dan caranya. Oke. Ya, saya terpikir pada saat itu terpilihnya ya, menjadi formatur gitu, jadi ketua BMF. Saya memikirkan keras bagaimana skema ke depannya, strategi. Kalau boleh jujur curhat gitu ya, saya benar-benar bingung bagaimana membawa lembaga di masa pandemi ini. Dilihat dari, kita tariklah 10 tahun ke belakang, mana ada orang memegang organisasi atau menjalankan organisasi itu pandemi atau secara virtual, online. Yang pertama itu. Yang keduanya, bagaimana ini saya bisa membawa lembaga tetapi produktif dan efektif. Tong boroning online gitu istilahnya. Offline lagi kadang terjadinya miskomunikasi, terjadinya kesalahpahaman, apalagi yang sifatnya ini Online ya. online gitu. Adanya lost kontak dan lain sebagainya. Itu saya terpikirkan. Tapi selain pada itu saya juga kembali lagi ya ke pemikiran saya. Loh ini kan menjadi bahan diajar gitu, bahan belajar kita. Bagaimana kita ke depannya ya udah kita jalani, tetapi tetap dalam rancangan atau skema yang dibuat. Jadi pada saat itu saya melaksanakan kurang lebih sampai sekarang ini setengah periode, itu hampir mengganti skema pengelolaan lembaga, baik itu dalam realisasi program, baik itu dalam pengelolaan pengurus, controlling pengurus, itu saya ganti strategi hampir banyak gitu, strategi yang saya terapkan. Oh ini masuk, oke jalankan. Ini kurang tepat saat ini, kita ganti. Nah, tapi alhamdulillah terlaksana ya untuk proker-proker, seminar, talk show dan lain-lain. Yang penting kan terrealisasi, tersampaikan, ya kan, seperti itu kan? Ya, saya juga tidak murni dari buah
pemikiran saya. Saya juga pasti banyak ya menyambung obrolan dengan sana sini bagaimana yang sekarang melaksanakan. Seperti kalau misalnya saya ada program kerja nih sifatnya virtual atau webinar lah, kita namain webinar yang kemarin seminar nasional. Saya ikut dulu peserta seminar nasional di universitas lain, gimana konsep kegiatannya. Lalu saya kontak panitianya, oh gini pelaksananya. Oke, itu bisa diambil alih. Terus juga saya bisa meraup beberapa ilmu gitu dari beberapa mahasiswa lain gitu, baik itu yang ada di Unisba ataupun yang di luar, dalam pengelolaan lembaga itu seperti apa yang efektif di masa pandemi ini. Dan hampir rata-rata yang saya ajak obrol itu mereka sama ada di posisi saya, bingung katanya. Baru pertama Ini kali ya? bagaimana? Iya, soalnya ini baru pertama kali gitu. Tantangan itu kalau misalkan untuk apa ya, cara mengatasinya tadi, selain ngobrol dengan kampus lain atau ketua pelaksana lain, ada strategi lain nggak atau cara lain menghadapi biar dapat bisa nih akron proker nih berjalan gitu? Ya, sendiri pada itu, pertama saya mengambil dari keinginan masyarakat gitu ya, keinginan masyarakat dalam menjalankan ya roda organisasi. Ada aspirasi ya kita namanya, aspirasi gitu, aspirasi masyarakat inginnya seperti ini. Ada keluh kesah masyarakat inginnya, atau mahasiswa aktif gitu ya, inginnya seperti ini gitu. Dan saya juga mendapatkan beberapa sodoran, ya paling banyak lah bisa dikatakan itu dari pengurus yang ada. Jadi peran kontribusi dari pengurus Ormawa, BEM khususnya ya, yang saya ada di lembaga ini, itu banyak menyodorkan beberapa inovasi gitu, kreativitas mereka. Oh, saya juga belajar. Yang intinya saya juga belajar dari mereka gitu. Saya mengadopsi dari fakultas lain, saya mengadopsi dari universitas lain. Pelaksanaannya seperti ini, pelaksanaannya seperti itu. Nanti manajemen masalahnya seperti ini. Manajemen risiko. Oke, baik. Kalau tadi kan kita udah ngebahas tentang apa namanya tantangan. Nah, mungkin saya juga pengen tahu nih, menurut Akang sendiri gitu, ketua BEM kan jarang akan ngomong, kita nih baiknya atau chemistry-nya nih udah dapat apa belum. Saya belum pernah dengar gitu ketika Akang rapat, chemistry-nya itu ada nggak sih kita tuh. Jadi kan banyak nih yang teman-teman yang dari luar kota yang belum datang. Kan kita kan sempat ngelakuin beberapa kali kumpul offline ketika lagi ada proker atau aker yang pengen dilaksanakan. Contoh misalkan kayak virus kemarin dengan talkshow-nya, pendidikan dengan seminar nasionalnya dan lain-lain, kan sering kumpul, tapi kan tidak banyak gitu anak-anaknya atau staff-staff dari BEM-nya. Nah, menurut Akang chemistry-nya itu ada nggak sih Kang kumpul di Zoom ini gitu? Atau apa perlu nanti suatu saat kita ada wacana kampus buat offline, kapan tahu nggak Kang itu? Itu kalau wacana dari pemerintah daerah itu katanya Juli, biasanya vaksinasi gitu, baik Tendik maupun nanti dari golongan mahasiswa gitu katanya. Saya jawab yang tadi dulu. Chemistry. Oke. Buat chemistry ya. Tadi tanya dapat atau enggak, saya kira sampai perjalanannya waktu ini itu dapat, namun saya masih belum puas. Saya belum maksimal. Ya, kenapa demikian? Dirasa dapat, ada beberapa program, ada beberapa kegiatan yang sifatnya kita harus offline agar meminimalisir yang namanya kesalahpahaman, yang meminimalisir nama miskomunikasi. Itu ada pengurus yang khususnya yang di Bandung ya, mereka memberikan ruang waktunya untuk bisa menghadirinya gitu. Tapi kalau dipresentasikan, kegiatan online itu lebih banyak saat ini ya. Sisi lain mungkin saya juga berterima kasih gitu kepada pengurus. Banyak pengurus yang meluangkan waktu di sela-sela kesibukan masing-masing gitu untuk menghadiri offline, mengurusi
organisasi. Tapi sisi lain saya terus mengajak, terus ya ngehayu-hayu gitu untuk bisa berkontribusi lebih baik yang offline maupun yang online. Jadi kita akuilah ada dua lini masa saat ini, yaitu di memaksimalkan anggota yang offline, memaksimalkan anggota yang online. Nah, dua-duanya itu bagaimana? Jangan sampai salah satu terbengkalai dari mereka, yang online dan yang offline. Nah, yang offline saya gak mau mereka terbengkalai. Yang online pun sama. Nah, oleh karenanya saya membagi skema dan strategi sendiri. Ya dari topnya sendiri gitu. Saling merangkul ya. Tidak full offline gitu. Ada sebagian yang di luar Bandung dan sampai saat ini belum bisa merapat. Jadi saya menginginkan mereka juga bisa lebih merangkul untuk mengkondisikan yang online. Oke. Nah, Kang, ini kan saya kan juga ada di sana ya, ada di staff BEM atau di bawahan arah. Nah, kan ada beberapa juga nih aker atau bukan aker sih, kalau aker mah insya Allah terlaksana ya. Proker, Kang. Ini kan ada beberapa proker yang belum terrealisasikan. Mungkin strategi apa sih yang sudah akan rencanakan, misalkan mungkin dari departemennya udah punya strategi, dari akan juga mungkin ada tambahan-tambahan strategi mungkin bisa disampaikan gitu buat kami biar kami itu paham gitu gimana strateginya akan ketua kami itu seperti ini loh, biar searah gitu. Ya, dalam pemetaan roda organisasi saya gitu, saya pribadi itu ada yang namanya programisasi. Di sini pematangan pemaksimalan pelaksanaan program kerja. Program kerja kurang lebih kemarin ada 5 program kerja gitu ya. Terrealisasi setengah periode kemarin, dan untuk setengah periode ke depan itu tidak jauh banyak, tidak kalah banyak lagi gitu. Banyak. Dalam pelaksanaannya saya menginginkan ini hal yang inovatif gitu. Itu dari segala aspek, dari segala juru kegiatan tersebut. Ini adanya inovasi baru. Seperti apa? Saya menginginkan program kerja ini bisa lebih efektif, bisa lebih menyesuaikan dengan keadaan. Contoh, adanya nanti e-sport. E-sport. Ya, mau tidak mau kita harus bergelut dengan keadaan. Toh saya mau melaksanakan setengah periode kemarin itu futsal, sedangkan aturan dari pemerintah itu tidak bisa. Tapi saya tidak ingin melarutkan semangat kreativitas masyarakat fakultas tarbiyah dalam berolahraga. Meskipun keadaan seperti ini, adanya e-sport. Gitu. Nah, terus juga seminar-seminar, webinar. Tapi dalam pelaksanaannya nanti skema yang akan saya terapkan adanya hubungan dengan stakeholder atau mitra yang ada di fakultas, di universitas maksud saya. Terus juga bisa menjalin keluar, baik itu sponsorship atau media partner, agar lebih akrab dan matang. Yang menjadi sponsorship itu bukan hanya semata-mata sponsorship saja, bisa jadi menjadi mitra kerja untuk kedepannya. Mungkin ini menjadi rancangan jangka panjang gitu. Jatuhnya tidak tahu periode ini saja, periode depan meh teh capek neangan sponsor tah pakai nu kamari. Saya menginginkan seperti itu gitu. Setidaknya ada relasi untuk dirangkul lagi kan sponsor luar biar tidak. Saya kadang melihat keadaan itu dilihat sisi lain, bukan hanya positif dan negatifnya, tapi peluang apa saja nih. Saya mengambil pikiran ini keadaan seperti ini ya online gitu. Peluangnya itu ada besar. Pertama, kita sponsor tidak usah capek-capek nge-print proposal buat diajukan langsung ke kantor, ada ongkos. Nanti ada tenaga yang terkuras. Cukup lewat email, proposal, cukup lewat nanti kontak person. Nah, itu menjadi peluang bukan? Dan feedback yang didapatnya pun mungkin tidak kalah jauh dengan apa yang didapat kita secara offline. Menurut saya itu peluang. Jadi saya tidak mengartikan keadaan ini benar-benar buruk saat ini, enggak. Tetapi ini tantangan. Toh kita hakikatnya sebagai mahasiswa harus bisa menjadi agen of change
Sudah berdamai dengan situasi berarti ya Kang ya. Ya, kita mahasiswa yang adaptif. Bisa bukan hanya menyesuaikan, tetapi kita bisa mengalahkan keadaan yang terpuruk menjadi lebih berkembang. Oke. Pertanyaan terakhir nih Kang. Ini iseng aja sih sebenarnya. Terakhir. Menurut Akang gitu, departemen mana sih yang menurut Akang kinerjanya baik? Bukan yang lain tidak baik ya, mungkin belum. Mungkin ya ini yang diandalkan lah, atau ini kayaknya harus dikedepankan di saat seperti ini. Atau pada saat-saat tertentu departemen ini nih yang harus diandalkan. Yang baik gitu. Gimana? Penilaian. Akang penilaian dari departemen kinerja tiap departemen itu seperti apa? Dinilai nggak jadi masalah. Biar kita tuh saling introspeksi. Ya, kalau penilaian secara objektif, saya nilai seluruh departemen ya. Ada 6 departemen di sini. Jadi BEM Fakultas Tarbiyah itu saya memberikan penilaian baik semuanya dalam realisasi programnya. Mungkin ada yang lebih baik dan juga ada yang ingin saya lebih andalkan. Gitu. Ada yang lebih saya ingin andalkan itu ya pada saat saya pembukaan rapat BEM pertama hari itu. Kalau masih ingat Anda, kita gemun ngilwan rapat. Itu saya ingin mengandalkan yang namanya ini Medinfo. Jelas. Saya sudah jelaskan lagi pada saat itu. Ingin mengandalkan Medinfo di keadaan seperti ini itu sebagai akses, sebagai ruang informasi, sebagai arus informasi segala bentuk kegiatan dari BMF, baik itu ke publik yang ada di Fakultas Tarbiyah, baik itu go to publik yang umum gitu, luar unit dan sebagainya. Saya ingin mengandalkan, oleh karenanya saya harap tumpuan eksistensi BEM, tumpuan kinerja BEM itu ada di Medinfo. Sisi lain, yang ada di internal, itu banyak. Mereka 5 departemen pada Medinfo itu bekerja sangat baik sampai waktu ini dalam merealisasikan program kerjanya. Mungkin ada beberapa yang menjadi evaluasi, itu wajar gitu. Menjadi bumbu organisasi, evaluasi, terus juga revisian dan sebagainya. Yang dilihat dari departemen. Ya, saya temui banyaklah departemen yang saat ini bisa memuaskan. Kalau departemen-departemen yang harus diselepet gitu Kang, yang harus ini nih harus selalu dibimbing gitu. Ya, walaupun semuanya tetap harus dibimbing, cuman apa ya, departemen yang ini nih kayaknya aduh terlalu santai jalannya, yang lainnya udah lari, ini masih leye lah. Ya. Itu ada di virus gitu ya. Mana saya menginginkan kenapa demikian, melihat dari tugas pokok dan fungsi Dewirus sendiri ya sebagai penopang dari anggaran BEM. Saya bukan maksudnya yang harus lebih dibimbing, tapi untuk saat ini kenapa saya lebih ke Wirus, di mana yang tadi saya katakan ingin menjalinnya mitra kerja dengan beberapa elemen yang ada di luar, sponsorship dan sebagainya. Nah, itu tumpuannya di mana? Kan di Wirus sendiri lantas. Oleh karenanya, insya Allah buat kedepannya akan memunculkan ekonomi kreatif lah dari Wirus. Iya, kemarin sudah sempat BEM harus memiliki produk. Tapi nanti itu berarti ya produknya bisa disebar di Medinfo dengan ya semoga produknya itu bisa diterima lah oleh masyarakat Tarbiyah. Ya, amin, mudah-mudahan. Coming soon buat masyarakat Fakultas Tarbiyah. Harus dibeli. Baik Kang, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga untuk pengalamannya yang udah di-sharingkan ke kami para pendengar podcast Tarbiyah ini. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Misalkan saya ada salah-salah kata, yang baik datangnya dari Allah, yang kurang baik datangnya dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum. Saya ingin ini dulu. Oh, mangga Kang, apa Kang? Sedikit closing sedikit nanti. Mangga. Di seluruh masyarakat Fakultas Tarbiyah gitu ya. Seluruh elemen
mohon doa dan dukungannya terhadap kinerja, program, ataupun aktivitas kerja dan kegiatan-kegiatan lainnya yang ada di Ormawa, baik BEM, Hima, maupun DAM. Khusus mungkin malam ini saya membawa bendera BEM, mohon dukungan dan doanya. Mudah-mudahan senantiasa diberi kemudahan gitu. Terus Amin. juga ya mohon sabarnya gitu ya. Dimana saat ini saya ingin menjawab kata-kata dengan menjawab kata-kata bukan dengan kata-kata, tetapi menjawab kata-kata dengan karya-karya. Ala qadril magoris yakun ijtina elgoris. Mungkin hari ini yang saya tanam tidak terasa buat tahun ini atau buat periode ini. Tetapi saya harapkan buah dari tanaman hari ini bisa menghasilkan untuk periode ke depan dan selanjutnya. Seperti itu mungkin Kang Ramdan. Baik, terima kasih Kang. Closing statement-nya. Baik, kita tutup aja langsung karena sudah cukup juga waktunya. Terima kasih Kang Meliandri Indah Ragina atas waktunya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.